Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, dan kepada kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak hari yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Darun Nadhah rahimakumullah. Semoga keadaan kita saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan terus dijaga kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam puasa Ramadan ini tentu semua kita berharap Allah selalu memberikan kita kekuatan. Allah selalu memberikan kita kecukupan dan lain sebagainya. Sahabat Darun Nadhah rahimakumullah. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam kita menjalani saum Ramadan ini. Selain harus melaksanakan kewajiban-kewajiban pada saat saum, kita juga dituntut untuk menjaga diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dalam hal ini, Al-Fakir mencoba menyampaikan perkara yang dapat membatalkan puasa. Al-Fakir ambil dari sumber kitab yang tentu kitab ini sudah tidak asing di kalangan pondok-pondok pesantren, dan kitab ini adalah kitab yang tentu banyak dikaji di pesantren-pesantren, yaitu kitab Fathul Qorib. Pertama, yang dapat membatalkan puasa adalah sampainya sesuatu ke dalam lubang tubuh dengan disengaja. Maksudnya, puasa yang dijalankan seseorang akan batal ketika adanya benda yang masuk dalam salah satu lubang yang berpangkal pada organ bagian dalam yang dalam istilah fikih biasa disebut dengan jauf, rongga, seperti mulut, kemudian telinga, hidung. Nah, benda tersebut masuk ke dalam jauf dengan kesengajaan dari diri seseorang. Lubang jauf ini tadi memiliki batas awal yang ketika benda melewati batas tersebut maka puasa menjadi batal. Tapi selama belum melewatinya maka puasa tetap sah. Dalam hidung, batas awalnya adalah bagian yang disebut dengan muntaha khaysum atau pangkal insang yang sejajar dengan mata. Ini batas hidung. Ketika benda melewati batas ini maka puasanya batal. Nah, kemudian di dalam telinga, yaitu bagian dalam yang sekiranya tidak terlihat oleh mata. Bagian dalam yang memang sekiranya tidak dapat terlihat oleh mata, jika benda memasuki telinga yang melewati batas tersebut maka juga puasanya batal. Dan yang batas mulut, batas awalnya adalah tenggorokan yang biasa disebut dengan khulkum, tenggorokan. Jadi ketika benda melewati rongga tenggorokan ini dan ada unsur kesengajaan di dalam memasukkannya maka batal puasanya. Puasa batal ketika terdapat benda, baik itu makanan, minuman, atau benda lain yang sampai pada tenggorokan tadi. Namun tidak batal bila benda masih berada dalam mulut dan tidak ada sedikit pun bagian dari benda itu yang sampai pada tenggorokan. Ini berbeda halnya ketika benda yang masuk dalam jauf seseorang yang sedang berpuasa dilakukan dalam keadaan lupa. Nah, tentu ini tidak batal. Atau sengaja tapi ia belum mengerti bahwa maksudnya benda pada jauf adalah hal yang dapat membatalkan puasa. Artinya ada unsur ketidaktahuan. Ini pun tidak dihukumi batal puasanya kalau ketika memang tidak tahu. Nah, dalam keadaan demikian, puasa yang dilakukan seseorang tetap dihukumi sah selama benda yang masuk dalam jauf, tenggorokan tadi, rongga tadi, tidak dalam volume yang banyak seperti lupa makan makanan yang yang sangat banyak pada saat puasa. Maka ketika hal tersebut terjadi, puasa dihukumi batal.
Kedua, yang membatalkan puasa adalah mengobati dengan cara memasukkan benda atau obat atau benda lain pada salah satu dari dua jalan, yaitu kubur dan dubur. Nah, misalnya pengobatan bagi orang yang sedang mengalami, mohon maaf ya, ambeien, dan juga bagi orang yang sakit dengan memasang, mohon maaf ya, kateter urin itulah ya, jadi memasukkan benda, maka dua hal tersebut dapat membatalkan puasa. Nah, ketiga yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Jika seseorang muntah tanpa disengaja atau muntah secara tiba-tiba, maka puasanya tetap dihukumi sah selama tidak ada sedikit pun dari muntahnya yang tertelan kembali olehnya. Jika muntahnya tertelan dengan sengaja, maka puasanya dihukumi batal. Sahabat Ronaldo rahimakumullah, yang keempat yang membatalkan puasa adalah melakukan hubungan suami istri, hubungan seksual dengan sengaja. Ya, tentu kita sudah maklum semuanya ya. Berikutnya yang kelima yang membatalkan puasa adalah keluarnya mani atau sperma yang disebabkan bersentuhan dengan kulit. Misalnya sperma atau mani keluar akibat onani atau sebab bersentuhan dengan lawan jenis tanpa adanya hubungan seksual. Berbeda halnya dengan ketika mani keluar karena mimpi basah ya, atau ihtilam, maka dalam keadaan demikian puasa tetap dihukumi sah. Kemudian yang keenam yang membatalkan puasa adalah mengalami haid atau nifas pada saat puasa. Selain dihukumi batal puasanya, orang yang mengalami haid atau nifas berkewajiban untuk mengqadha puasanya. Ketujuh yang membatalkan puasa adalah junun atau gila pada saat menjalankan ibadah puasa. Ketika hal ini terjadi pada seseorang di pertengahan melaksanakan puasanya, maka puasa yang ia jalankan dihukumi batal. Dan yang terakhir yang kedelapan yang membatalkan puasa adalah murtad pada saat puasa. Murtad adalah keluarnya seseorang dari agama Islam. Misalnya orang yang sedang puasa tiba-tiba mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala atau mengingkari hukum syariat yang sudah menjadi konsensus ulama atau mujma' alaih ya. Di samping batal puasanya, ia juga berkewajiban untuk segera mengucapkan dua kalimat syahadat serta mengqadha puasanya. Nah, 8 hal di atas tadi yang disebutkan adalah perkara yang dapat membatalkan puasa ketika salah satu dari 8 hal tersebut terjadi pada saat puasa, maka puasa yang dijalankan oleh seseorang menjadi batal. Sahabat Ronaldo rahimakumullah, demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga ibadah puasa kita pada bulan Ramadan kali ini diberikan kelancaran dan kesempurnaan serta menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu alam. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.